Selamat sore Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Ya, biarpun mungkin masih banyak saudara-saudara kita yang on the way ke tempat ini, atau juga mungkin ada banyak hal yang dilakukan, namun itu tidak mengubah semangat kita, sukacita kita, kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Mari kita akan siapkan hati pikiran kita akan menyembah Tuhan dan membuka ibadah kita sore hari ini dengan menyembah Dia yang telah naik. Dia yang telah bertahta kembali kepada tahtanya semula. Dan kita dengan senyum dan karuan boleh mengatakan, Engkau Raja Tuhan. Engkau Raja. Bukan hanya buat dunia ini, tapi buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah lewat ibadah ini semakin memperteguh kita. Kenaikan Kristus dan persiapan kita akan memasuki sebuah momen yang besar, yaitu turunnya Roh Kudus. Biarlah kita sungguh-sungguh makin dan makin mempersiapkan diri kita untuk menerima anugerah Tuhan yang lebih besar lagi. Mari dengan bangkit berdiri, kita angkat pujian Allah Bapa akan mengasihi. Mari kita sembah Tuhan. Dia Raja segala raja. Yesus namanya. Haleluya. Tuhan yang
berkumpul di tempat ini Tuhan, kami boleh meresponi undangan ibadah-Mu Tuhan. Biar kami datang, kami mempunyai motivasi yang benar untuk kami sama-sama Tuhan Yesus menaikkan pujian syukur kami. Kami sama-sama menerima berkat firman-Mu Tuhan. Biar Engkau pimpin ibadah kami ini Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami sungguh percaya Engkau sudah mempersiapkan seluruh pelayan-Mu Tuhan. Biar Engkau mengurapi seluruh pelayan-Mu. Mereka boleh melayani dengan penuh sukacita. Mereka boleh melayani dengan penuh kerendahan hati. Kami tahu Tuhan itu semua daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh percaya Engkau beserta dengan kami. Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami saat sore hari ini. Kami berdoa buat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang masih di dalam perjalanan Tuhan. Percepat langkah kaki mereka supaya mereka boleh tiba di tempat ini dan sama-sama boleh menaikkan syukur kami semua kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan Kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ya, tadi sebelah sini mulai tadi kosong. Sekarang satu persatu mulai Tuhan hadirkan. Haleluya. Berarti Bapak Ibu orang-orang pilihan. Amin. Kita semua ada orang pilihan Tuhan. Amin. Tidak mungkin tidak bukan kalau kita ada di sini, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena pilihan Tuhan untuk kita. Untuk kaum pilihan harus semangat. Apapun terjadi kita semangat. Karena kita dipilih untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Amin. Kita angkat pujian. Kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Bersyukur pada Tuhan boleh melayani. Hampir-hampir gak bisa melayani Bapak Ibu. Kenapa? Libur 4 hari ya. Long weekend kan, Kamis libur, Jumat libur. Tapi isinya apa? Kerjaan soal, ngeberesin. Ya biasalah kerjaan anak-anak ya. Habis itu sakit. Terus tadi pagi, aduh
ini badan gak enak, perut gak enak gitu kan. Obat udah banyak masuk. Cuma bilang sama Tuhan, Tuhan ini saya mau pelayanan nih Tuhan, gimana ini ceritanya. Karena kemarin itu sempat ya apa ya, buang-buang air terus kemudian juga kaki juga belum sembuh. Itu tambah lagi juga salah makan, alergi juga kambuh. Aduh, tapi puji Tuhan apa ya, menjelang sore terus ada semangat baru. Ya ketika melihat bagaimana cinta Tuhan pada kita. Bagaimana kita apapun yang terjadi kita harus lebih dari pemenang. Amin. Mau apapun yang menjadi perjuangan kita lebih dari pemenang. Kemarin Pak Agem sakit. Puji Tuhan sudah kembali sehat. Ya bersama-sama kita. Ya itu semua karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan mau apapun yang kita alami kita harus lebih dari pemenang. Amin. Baik, dengan bangkit berdiri. Tagat pujian Bali lebih dari pemenang. Dalam segala perkara. Lebih semangat lagi Bapak Ibu. Kita semua lebih dari pemenang, more than conqueror, ya, lebih dari pemenang. Ya Bapak Ibu, dalam perenungan kita sama-sama ketika kita menikmati kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan kita juga mempersiapkan diri untuk masuk di dalam pencurahan turunnya Roh Kudus, ada satu hal penting dan ini akhirnya membuat saya memilih pujian ini, bahwa Tuhan telah naik, ya, tapi Dia tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Apapun yang kita jalani, pergumulan apapun, tantangan apapun, himpitan apapun, semua Tuhan izinkan terjadi. Ya, itu diizinkan terjadi, namun kita tidak sendiri. Tuhan Yesus katakan, aku akan pergi menjaga tempat bagimu, dan aku menyertaimu sampai kepada kesudahan zaman. Tuhan tidak membiarkan kita. Apapun yang terjadi, biarlah kita terus bersandar pada pengharapan pada Tuhan. Saya pribadi mengalami banyak, kalau mau refleks lagi tahun 2020 itu masa-masa kelam. Di mana satu hal sampai titik terendah mengalami banyak ya goncangan, tapi satu titik ketika saya sepertinya gelap. Saya mau memutuskan sendiri dengan cara saya sendiri. Tuhan dengan suara yang lembut katakan, ingatlah aku. Cuma itu. Dan puji Tuhan kalau saya bisa berdiri di sini, itu semua anugerah Tuhan. Dan Tuhan selamatkan saya, puji Tuhan. Bapak Ibu, satu permintaan saya kepada Tuhan, gak muluk-muluk. Seperti apa yang dikatakan Roh Pemazmur.
Pemazmur, jangan ambil rohmu daripadaku. Dan seperti yang disalib sebelah kanan, Dismas, ingatlah aku ketika engkau dalam kerajaan surga. Biar terus kita meminta pada Tuhan, ingatlah aku Tuhan, inilah aku. Dan kita terus menyerahkan diri kita pada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, sekaligus kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujian, engkau alasanku hidup. Tiada lain alasan kita hidup kecuali siapa? Yesus. Cuma itu. Haleluya. Tiada satu pun dapat kubanggakan semua karena cintamu. ini hidupku. Ini hidupku
kasih bahwa kehadiran-Mu Tuhan di saat apapun keadaan kami menjadi penguat kami Tuhan Yesus. Menjadi satu-satunya alasan Tuhan untuk kami boleh bertahan Tuhan. Untuk kami boleh terus memandang kepada Engkau Tuhan. Sungguh nyata kuasa Roh Kudus yang Tuhan sudah janjikan itu bagi kami Tuhan. Amin. Haleluya. Sehingga walaupun kami mengalami rasa masa sulit Tuhan, walaupun kami ada di dalam lembah Tuhan, kami mendapatkan kekuatan baru karena kehadiran-Mu Roh Kudus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar kegerakan itu terus terjadi di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Roh Kudus yang ada di dalam kami tidak hanya berdiam Tuhan, tapi sungguh bergerak terus mengerjakan yang baik, yang indah, yang mulia Tuhan Yesus daripada karya Allah Bapa di surga ya Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan di keluarga kami, bahkan dimanapun kami berada. Urapi pemberitaan firman-Mu sebentar Tuhan Yesus. Pakai sepenuhnya hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan setiap kami yang ada di sini tidak ada satupun pikiran kami, hati kami yang keluar daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Sungguh kami hati yang merindu Tuhan Yesus untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Dibangkitkan lagi semangat kami Tuhan. Dibangkitkan lagi Tuhan energi kami Tuhan Yesus. Untuk kami boleh terus Tuhan setia di dalam Engkau Tuhan. Terlebih melakukan firman-Mu. Terpuji-puji Engkau Yesus Allah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur buat kesempatan Tuhan beri. Sama-sama kita bisa kembali dengar firman Tuhan. Kita masuk ke bahasan menyambut hari Pentakosta. Setelah kita melihat atau mendengar khotbah-khotbah kenaikan, kita akan sama-sama mulai melihat tentang pemberian-pemberian Kristus atau karunia-karunia Roh Kudus. Kita percaya dalam segala keberadaan kita, saat kita terima firman Tuhan dengan hati yang terbuka, hati yang siap, kita percaya kebenaran firman Tuhan lebih lagi mengangkat kita, memulihkan kita. Kita percaya siapapun kita perlu pemulihan Tuhan. Mungkin sedikit menyinggung kisah hidup Pak Guru, mungkin hampir nggak ada di antara kita yang kisah hidupnya sekelam Pak Guru ya. Kalau bisa digambarkan, Pak Guru mungkin sudah tenggelam di dalam lumpur, hanya mungkin jari yang terlihat. Kalau mau cerita lebih lengkap dari Bude Yeni Pak Guru ya, kisah hidup Pak Guru. Kalau bagi banyak orang udah nggak ada pemulihan bagi Pak Guru. Bagi banyak orang udah nggak mungkin hidup Pak Guru dipulihkan untuk kembali ibadah, apalagi melayani itu. Bagi banyak orang sekali lagi udah nggak mungkin. Tetapi apa yang nggak mungkin bagi manusia, kita percaya Allah tetap memakai hamba-hambanya, khususnya Bude Yeni, Pak De Bakri, untuk alat Tuhan memegang tangan Pak Guru yang hampir lenyap, binasa oleh lumpur dosa, oleh lumpur
kekelaman dunia ini sedikit demi sedikit alami pemulihan. Kita semua sekali lagi, meski saya percaya nggak ada di antara kita yang mengalami seperti Pak Guru begitu kelam jatuh, tetapi kita semua perlu pemulihan. Saat kita terima firman dengan benar, pemulihan ilahi itu jadi pengalaman hidup kita. Puji Tuhan. Kita awali dengan sebuah perpisahan agung yang digambarkan oleh Rasul Paulus di Efesus 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata nas, kata firman Tuhan. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Paulus sedang mengutip Mazmur 68. Bisa mulai kita lihat Mazmur 68. Sebelumnya kita lihat Yesus Kristus naik ke surga. Ia telah menyelesaikan tugasnya di bumi. Kristus naik sebagai pemenang, puji Tuhan. Melalui kematian, kebangkitannya, ia mengalahkan dosa, iblis, dunia, maut, dan kubur. Ia pergi ke surga bagaikan seorang raja. Ya, ini latar belakangnya Mazmur 68 yang Paulus kutip di Efesus 4. Sekali lagi, Paulus seorang Yahudi, seorang yang sungguh menguasai kitab Mazmur, kitab Perjanjian Lama, kitab Taurat. Paulus kutip di bawah arahan Roh Kudus Mazmur 68. Mazmur yang menggambarkan coronation atau pengangkatan, di mana seorang raja yang menang perang dielu-elukan untuk duduk di tahtanya sebagai pemenang perang. Ia pergi ke surga bagaikan seorang raja yang dielu-elukan oleh seluruh rakyatnya. Jadi kita bisa mulai ambil insight atau pemahaman yang Paulus dapat dari Roh Kudus bahwa saat Yesus naik ke surga, memang secara manusia sebuah perpisahan. Tetapi bukan perpisahan yang harus ditangisi, apalagi berkepanjangan. Faktual, sebuah kenyataan bahwa murid-murid terpisah dengan guru mereka yang 3,5 tahun ada selalu dengan mereka. Sebuah perpisahan. Tetapi saat berpisah, Kristus dengan sikap memberkati mereka, ia naik. Dan Paulus ngerti lewat kebenaran yang kita baca, ia naik itu ingin menggenapi Mazmur 68. Jadi saat ia naik pelan-pelan, disaksikan oleh mata para murid, dia bukan sedang mempermainkan perasaan murid-murid. Tentu ada yang menangis, ada yang takut di antara para murid ketika Yesus naik ke surga. Tetapi kita percaya setiap orang yang ngerti firman Tuhan, mengerti pekerjaan Roh Kudus, disadarkan bahwa saat Yesus naik,
disaksikan oleh murid-murid, ia sedang menampilkan diri sebagai seorang raja yang dielu-elukan oleh seluruh rakyatnya, seluruh tentaranya. Bukan bentuk pengabaian di mana Yesus naik membiarkan umat tebusannya. Next, ia sedang menggenapi nubuat di Mazmur 68. Inilah kenyataan rohani yang Roh Kudus singkapkan melalui tulisan Paulus. Kita lihat Mazmur 68. Ayat 19, kemudian kita lihat ayat 12 dan 13. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Penekanannya adalah bahwa ia naik, engkau naik ke tempat tinggi. Kemudian ayat 12 dan 13. Tuhan memberi perintah. Lalu para wanita membawa berita. Raja-raja ini musuh dan pasukannya sudah lari. Mereka lari seperti merpati yang terbang pergi. Mereka dikalahkan. Tuhan memberi perintah. Raja-raja dan pasukannya lari seperti merpati yang terbang pergi. Next. Para wanita di rumah membagi-bagikan perak dan emas yang ditinggalkan. Jadi kita lihat di sini saat Kristus naik, gereja, next most, disamakan dengan para wanita yang ikut menikmati sejumlah besar jarahan perang, tadi perak dan emas yang ditinggalkan, meski tidak ikut berperang. Ini yang kita bisa mengerti saat hubungkan Efesus 4 dengan Mazmur 68. Saat murid-murid melihat Yesus naik, mereka yang mengerti, mereka sedang memandang raja yang naik, tetapi bukan hanya sekadar raja ini pamer kehebatan, tetapi saat ia naik, ia memberikan jarahan perang bagi orang-orang yang bahkan tidak ikut berperang, diwakili oleh wanita-wanita di Mazmur 68. Itu mengingatkan kepada kita bahwa sungguh keselamatan itu bukan hasil usaha manusia. Yesuslah yang berperang di Kalvari. Kita tinggal nikmati, kerjakan keselamatan itu. Juga tentunya yang kita mau bahas di sore hari ini adalah karunia Roh Kudus itu pun bukan hasil usaha manusia. Sama seperti para wanita yang gak ikut berperang, hanya diam di rumah tapi nikmati kelimpahan jarahan perang. Itu yang Paulus lihat, itu yang disingkapkan, diperlihatkan oleh Roh Kudus bagi Paulus, dan Paulus tuliskan bagi gereja. Sehingga nggak ada alasan untuk seorang Kristen merasa ditinggalkan, diabaikan oleh Yesus yang naik ke surga. Karena Yesus meski naik ke surga, ia berikan Roh Kudus, ia berikan kekayaan rohani, jarahan perang, sehingga kita terpelihara.
Jarahan perang yang Paulus maksudkan di sini adalah keragaman karunia Roh Kudus yang didistribusikan, dibagikan menurut ukuran Kristus. Kita lihat kembali dalam versi yang berbeda, Efesus 4 ayat 7 sampai 8. Namun dia memberi masing-masing kita anugerah istimewa. Ini bicara kepada karunia Roh Kudus, anugerah Roh Kudus sesuai dengan kebaikan hati Kristus. Itulah sebabnya firman-Nya berkata, sekali lagi mengutip Mazmur 68. Ketika dia naik ke tempat tinggi, dia membawa para tawanan dan memberikan banyak anugerah kepada umatnya. Ini pendahuluan kita, kiranya kita bisa pahami limpahnya jarahan perang yang ia berikan bagi kita, umatnya, orang-orang yang percaya Kristus, gerejanya. Itu memberi syukur, memberi keyakinan. Puji Tuhan. Kita melanjut, gereja tidak akan binasa. Gereja tidak akan binasa. Kasih karunia Roh Kudus yang membuat gereja tetap kaya secara rohani meski untuk sementara harus tetap tinggal di dalam dunia. Kristus pergi, gerejanya nggak segera pergi. Gerejanya masih tetap di dalam dunia. Murid-muridnya tetap tinggal di dalam dunia. Tetapi gereja kita tidak kemudian menjadi melarat, miskin, tanpa daya di dunia ini. Tetapi ada jaminan kita tetap kaya secara rohani meski sekali lagi untuk sementara harus tinggal di dunia ini. Kita langsung teringat kepada Yohanes 17, sama-sama kita lihat. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Aku, Yesus, datang kepadamu, kepada Bapa. Ia Bapa yang kudus, peliharalah murid-muridku, umatku. Ini permintaan atau doa Yesus. Dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama murid-muridku, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain menunjuk Yudas daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu, saudara-saudari dalam kasih Kristus. Yesus berdoa kepada Bapa untuk memberi jaminan bahwa meski ia tinggalkan, sepertinya ia mengabaikan umat tebusannya, tetapi lewat doa ini murid-muridnya dapat memperoleh keyakinan. Meski aku, tanda kutip, diabaikan oleh kehadiran fisik Kristus, namun kami murid-muridnya tetap terpelihara. Dan tentu kita tahu bersama, penggenapan doa ini adalah kehadiran Roh Kudus bagi gereja. Roh Kudus dan karunia-karunia-Nya. Puji Tuhan. Itu yang membuat kita dapat yakin. Meski tinggal di dalam dunia, kita terpelihara. Next. Kasih karunia yang Yesus bagikan memastikan gereja terpelihara. Meski gereja kita semua harus terus berhadapan dengan banyaknya perampok sukacita, perampok semangat hidup, perampok keselamatan jiwa. Di dunia ini
ada aja yang membuat sukacita kita terganggu, yang membuat semangat hidup kita terambil, yang membuat keselamatan jiwa kita terancam. Karunia Roh Kudus yang Yesus bagikan memastikan gereja terpelihara. Tidak ada satupun muridku, kata Yesus, yang binasa. Aku pelihara mereka dalam namamu Bapa. Saat bicara Allah, segala Allah, kuasanya mampu menjamin kita meski tinggal di dalam dunia yang terlalu banyak bahaya. Bagaikan perampok-perampok terhadap sukacita kita, semangat hidup kita. Tadi kita awali dengan kisah hidup Pak Guru. Mungkin secara manusia udah hilang semangat hidup. Sekali lagi mau kisah detailnya bisa ke Bude Yeni. Secara manusia kami yang dengar cerita, kalau kami di posisi Pak Guru, ya udahlah. Goodbye Jesus. Terlalu banyak kesulitan di dunia ini yang merampok sukacita kita. Merebut semangat hidup kita. Mengancam keselamatan jiwa kita. Namun kita belajar sore hari ini, saat Yesus naik diiringi oleh mata murid-murid itu memberi jaminan, aku memang tinggalkan kalian, tetapi kalian terpelihara. Caranya gimana? Karunia Roh Kudus aku berikan, aku tinggalkan kepada kalian. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita mulai hubungkan dengan karunia Roh Kudus. Setelah kita beroleh jaminan nih, kami pasti terpelihara, enggak mungkin binasa. Karena meski Yesus enggak kita lihat lagi secara fisik, namun ia sudah jamin jiwa kita terpelihara. Sukacita kita bisa terjaga. Semangat hidup kita bisa terjaga meski terlalu banyak kesusahan di dunia ini. Itu kiranya membuat kita bisa melangkah ke bagian selanjutnya. Saat kita mulai lihat bagaimana kita perlu mengelola, memberdayakan jarahan perang tadi. Karunia Roh Kudus tadi. Bukan untuk disia-siakan karunia Roh Kudus, bukan untuk didiamkan, tetapi untuk dikelola, untuk dimaksimalkan. Dan Alkitab firman Tuhan sudah beri manual atau arahan, buku petunjuk bagaimana kita mengelola jarahan perang sehingga apa yang Yesus janjikan itu jadi bagian hidup kita. Kita hubungkan dengan 1 Korintus 12. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Kita masuk sekali lagi kepada karunia Roh Kudus yang ia berikan ketika Yesus naik ke surga. Ia membangun, menasehati, menghibur. Jadi kita lihat di sini lewat satu karunia aja, karunia nubuat. Next, Mas. Lewat satu karunia aja. Belum karunia-karunia lain. Gereja sudah terima kekuatan serta penghiburan yang berasal dari Allah sendiri. Kekuatan, penghiburan, damai, sukacita yang melampaui segala akal. Sebesar apapun masalah hidup kita, sesulit apapun hidup yang harus kita jalani, tetap ada kekuatan, tetap ada arahan, tetap ada penghiburan yang berasal dari Allah yang kuasanya mengatasi segala sesuatu. Roh Kudus pakai mulut
kita yang bernubuat untuk beri kekuatan. Sehingga mereka yang alami duka cita dapat dikuatkan, dapat dibangkitkan semangat mereka yang mulai putus asa. Mereka yang mulai kehilangan arah. Ya udahlah, gua hidup menurut keinginan gue sendiri. Emang gua pikirin kata firman. Emang gua pikirin apa kata orang lain. Gua pengen hidup menurut. Ada nasihat yang keluar dari orang yang bernubuat. Orang yang memanfaatkan secara maksimal karunia-karunia Roh Kudus. Siapa yang bernubuat? Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Mulut kita hanya sebagai alat. Roh Kuduslah yang menghibur. Roh Kuduslah yang menasehati. Roh Kuduslah yang membangun. Mulut kita, gereja Tuhan, hanya sebagai speaker, alat, saluran untuk menyampaikan kepada sesama jemaat, saudara seiman. Seperti burung-burungnya, burung Roh Kudusnya Mas Jimmy ini ya. Dikasih apa tuh Mas Jimmy ya? Kasih tali-tali itu ya, keluar dari mulutnya ya. Karena Mas Jimmy sama Mbak Eka ini. Roh Kudus yang bicara, kita hanya menyampaikan. Mulut kita hanya sebagai alat atau speaker. Roh Kudus sendiri yang bicara. Tadi ya, selemah apapun kita saat Roh Kudus bicara, jangan takut. Ya kita pasti nggak takut. Karena Roh Kudus yang bicara, bukan buatan manusia. Kita mulai ngerti banget, wow ternyata jarahan perang yang dikaruniakan Kristus kepada gereja, itu memelihara, memberi jaminan terpeliharanya kita di dunia yang penuh dengan kesulitan ini. Ada jaminan saat gereja mau mengelola dengan benar karunia-karunia Roh Kudus. Sesusah apapun hidup kita, saat Roh Kudus bicara, aku menyertai engkau, aku berkenan kepadamu. Kekuatanku jadi bagianmu, semangatku jadi bagianmu. Setakut-takutnya, selemah-lemahnya kita hadapi masalah hidup yang begitu berat, kita kembali kuat, semangat lagi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terakhir di sore hari ini petunjuk. Tadi ya, manual, buku petunjuk bagaimana kita memaksimalkan penggunaan karunia-karunia Roh Kudus. Karena kita tahu bersama Roh Kudus juga bekerja lewat kita, manusia yang memiliki kehendak bebas. Roh Kudus tadi dikatakan bicara lewat mulut kita. Tapi mulut kita bukan seperti mulut robot. Keberadaan kita bukan seperti prompt di chat GPT. Roh Kudus minta kerja sama kita. Karena itu ada petunjuknya. Ada manual yang harus kita ikuti. 1 Korintus 14 ayat pertama. Tadi kita sudah lihat ayat ketiga bahwa orang yang bernubuat itu membangun, menasehati dan menghibur sesamanya.
Caranya di ayat 1 kita lihat. Kasih seharusnya menjadi tujuan hidupmu. Kamu harus menginginkan karunia-karunia yang datang dari Roh, terutama karunia untuk bernubuat. Dari ayat ini kita dapat dua, untuk memaksimalkan pemanfaatan pemberian-pemberian Kristus. Maka pertama, kita harus mengutamakan kasih. Kedua, kita menginginkan Roh Kudus, menginginkan karunia Roh Kudus. Itu manual petunjuk yang firman berikan kepada kita, sehingga dalam kita bersekutu bersama, dalam kita membangun persekutuan, membangun sebuah gereja, kita sama-sama saling tadi membangun, menasehati, menghibur. Puji Tuhan. Mengutamakan kasih, menginginkan karunia Roh Kudus. Kita yang besar saya percaya sebagian besar kita tidak asing dengan aliran Pankar, Pantekosta, karismatik. Kita didorong terus untuk cari, menginginkan karunia Roh Kudus. Setiap hari kita diajak, diingatkan. Roh Kudus bekerja dalam hati. Roh Kudus bekerja dalam hidup. Roh Kudus bekerja melalui pelayananku. Itu kiranya menjadi doa kita hari ke hari. Saat kita belajar, ada setidaknya 3 kelompok besar sikap terhadap bahasa roh sebagai tanda kepenuhan Roh Kudus. Kita yang besar di GPDI, kita tahu bersama. Kepenuhan Roh Kudus harus ditandai dengan bahasa roh, bahasa asing. Tetapi saat kita memperluas wawasan kita tahu bersama bahwa pihak-pihak lain juga punya dasar yang kuat untuk menyatakan teori mereka. Nomor 2 adalah bahwa kepenuhan Roh Kudus tidak selalu ditandai dengan bahasa asing. Dan pihak ketiga, pihak yang disebut dengan sesasionis adalah para teolog, para pendeta, para hamba Tuhan yang menolak bahasa asing. Yang berkata bahwa saat kita lahir baru, di saat itulah Roh Kudus memenuhi kita. Perbedaan ini jangan sampai kita terus belajar di PD Injil ini, jangan sampai membuat kita berkata orang yang berbeda itu orang yang masuk neraka. Karena hal ini hal yang sekunder, bukan hal yang primer. Itu sama-sama kita terus pelajari. Hal yang primer apa? Hal yang primer contohnya Allah Trinitas. Kemudian bahwa Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Saat kita berbeda, kita bisa katakan orang itu bukan orang Kristen. Saksi Yehova, kita katakan bukan orang Kristen. Karena menganggap, meyakini Yesus hanya sebagai malaikat. Tetapi tentang tadi ya, jangan sampai kita langsung berkata, orang di luar aliran Pantekosta karismatik masuk neraka semua karena nggak punya bahasa lidah. Ya kita menjadi kacau. Kita menjadi Kristen yang nggak bisa kerjasama dengan gereja-gereja lain. Kita terus belajar. Yang saya ingin share, tekankan di sore hari ini adalah pentingnya keinginan tersebut.
Tentu di hati kecil saya dibesarkan di GPDI, di hati kecil saya tetap yakin bahasa roh the only evidence, satu-satunya tanda. Tetapi saat saya buka wawasan, saya bisa cukup yakin bahwa enggak semua orang yang dipenuhkan Roh Kudus harus berbahasa lidah. Tetapi diyakinkan oleh 1 Korintus 12, setiap orang yang dipenuhkan Roh Kudus pasti punya karunia-karunia Roh Kudus. Entah bernubuat, entah karunia hikmat, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia memberi secara luar biasa. Begitu murah hatinya. Itu kan karunia yang dimiliki, yang nyata dalam hidup orang-orang yang dipenuhkan Roh Kudus. Orang-orang yang sungguh menginginkan Roh Kudus. Karena itu perlu menjadi doa-doa kita tiap-tiap hari. Karunia itu nyata dalam hidup kita. Kalau enggak, ya gereja kita, persekutuan kita miskin, bahkan cenderung melarat. Nggak ada orang-orang yang dibangunkan di persekutuan ini. Nggak ada orang-orang yang terima nasihat ilahi di persekutuan ini. Nggak ada orang-orang yang terima penghiburan ilahi di persekutuan ini saat kita memadamkan roh, saat kita mengabaikan karunia Roh Kudus. Perlu kita ingini. Perlu kita ingini. Terus dalam doa-doa kita. Kami suami istri, terus kami beri kesempatan, meski kami tidak tiap hari, tetapi kami terus saat kami berdua berdoa, kami minta, kami beri kesempatan untuk Roh Kudus nyatakan kehendaknya. Roh Kudus nyata di ibadah kami berdua. Terus kita minta jadi pola hidup kita menginginkan karunia Roh Kudus. Puji Tuhan. Dan keinginan tersebut didasari oleh keutamaan kasih. Gak heran di pasal sebelumnya Rasul Paulus deskripsikan kasih itu apa? Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri, tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kita dapati di sini bahwa saat kita mengutamakan kasih, barulah kita bisa bernubuat sesuai dengan manual, sesuai dengan petunjuk ilahi. Tanpa itu nubuat kita hanya flexing, hanya tampilan aku lebih rohani daripada orang lain. Itu kan apa ya? Kontradiksi itu terhadap keinginan Kristus memberikan jarahan bagi gereja. Maksudnya adalah saling membangun, saling menghibur. Nubuat kok jadi flexing, jadi pamer kedewasaan rohani. Pamer bahwa saya lebih hebat dari orang lain. Karena itu harus dasarnya adalah kasih. Kasih yang menjadi dasar sehingga nubuat itu sungguh menguatkan sesama, memberi semangat dan menghibur hati mereka. Kita baca kembali 14 ayat 3 dalam bahasa Indonesia masa kini. Sebaliknya, orang yang menyampaikan berita dari Allah, orang yang bernubuat menyampaikan kepada manusia untuk menguatkan mereka, untuk memberi semangat kepada mereka,
untuk menghibur mereka. Saat didasari oleh kasih. Apa yang Paulus nyatakan di ayat ini digenapi dalam interaksi kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Interaksi kita bukan melemahkan, bukan mematahkan semangat, bukan membuat sedih. Interaksi kita, relasi kita dalam gereja, dalam persekutuan, menguatkan, beri semangat, menghibur. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebaliknya, tanpa kasih, kita akan sulit. Kita mulai coba lihat kontradiksinya. Jika nggak punya kasih, maka kita nggak akan bisa merasakan kelemahan sesama yang membuat kita rindu menggunakan karunia rohani. Padahal sesama butuh banget kekuatan dari sesama saudara seiman, dari kita. Sesama butuh banget nasihat. Sesama butuh banget penghiburan. Tetapi kita nggak bisa merasakan. Kita nggak ingin menggunakan karunia rohani. Sebaliknya, saat kasih itu menjadi yang utama, menjadi tujuan hidup kita, kita mulai merasakan, turut merasakan, bersimpati dengan kelemahan dan kebutuhan sesama jemaat. Hanya dengan itu nubuat, karunia-karunia lainnya kita ingini dan kita pergunakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Turutlah bergembira dengan orang-orang yang bergembira dan menangislah dengan mereka yang menangis. Tanpa kasih, kita nggak mungkin menggenapi ayat ini. Contohnya saat kita iri hati. Kasih tidak iri hati. Tidak punya kasih, iri hati. Saat saudara seiman kita bersuka cita, sukses, sembuh dari sakit, kita iri. Kita sulit untuk turut bersuka cita dengan dia. Kasih pun tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan salah orang lain. Saudara seiman kita berduka cita, saat kita dendam, kita justru akan bersuka cita. Tentu latar belakangnya saat itu di Korintus, di Roma, ada orang-orang yang di masa lalu sebelum Kristen membunuh mungkin. Dulu nggak aneh dengan kekerasan. Saat orang yang high class dengan orang barbar yang serba gunakan kekerasan, diselamatkan, tentu ada kesalahan-kesalahan, dendam-dendam di masa lalu sebelum mereka jadi satu di tubuh Kristus dalam gereja. Saat mereka tidak mengutamakan kasih, mereka akan sulit untuk bersukacita dengan jemaat yang bersukacita, berduka cita dengan sesama jemaat yang berduka cita. Kasih harus menjadi dasar sehingga keinginan untuk
menggunakan karunia Roh Kudus itu nyata di persekutuan kita. Hanya saat dilandasi oleh kasih, keinginan kita terhadap karunia-karunia Roh Kudus menghasilkan kebaikan bersama. 1 Korintus 12 ayat 7, firman Allah yang hidup, Roh Kudus memperlihatkan kuasa Allah melalui kita masing-masing untuk menolong seluruh jemaat. Kita ingin banget kuasa Allah itu didemonstrasikan lewat hidup kita, lewat pelayanan kita, lewat mulut kita. Dan itu akan menolong seluruh jemaat. Terakhir, saat karunia Roh Kudus dikelola dengan benar, sebuah gereja pasti kaya secara rohani. Tidak ada di dalamnya jemaat yang melarat secara rohani. Ini yang dapat kita pelajari sore hari ini, memberi jaminan. Saat kita dalami firman, beri jaminan banget di hati ini. Saat kita terus belajar peduli, belajar bersimpati, itu akan membangkitkan keinginan kita terhadap karunia-karunia Roh Kudus. Sehingga dalam berinteraksi beramah tamah dengan sesama jemaat, di situ tersalur kuasa ilahi. Sehingga kita semua saling membangun, saling menolong, saling membangkitkan semangat. Firman Allah kiranya memberkati kita semua di sore hari ini. Saya undang pemain musik dan singer, kita mau responi kebenaran firman. Rohmu yang hidup, kita nyanyikan pujian ini. Di C aja. Sama-sama kita berdiri, puji Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadirat. Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai.
kami. Kami nyatakan butuhnya kami akan pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami butuh. Kami ingin menikmati kekayaan sorgawi. Haleluya, haleluya. Syukur. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Jamah setiap hati. Jamah, jamah. Di dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Bangkitkan kerinduan. Bangkitkan rasa ingin. Haleluya, haleluya. Dipenuhkan oleh Roh Kudus. Menggunakan karunia-karunia Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Kami ingin menikmati kekayaan rohani. Kami rindu apa yang Kau siapkan jadi bagian kami. Glory, 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 glory. Kami saling membangun. Kami saling menasehati. Kami saling menghibur. Yesus, tolong kami. Yesus, tolong kami. Roh Kudus, pakai kami. Glory, 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 glory. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya, kami yakin pekerjaan Roh Kudus terus sampai detik ini ingin memakai hidup kami. Kami buka hati kami. Kami tidak mau padamkan Roh-Mu. Kami buka hati kami. Kami biarkan Roh-Mu menyala-nyala. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Menyala-menyala dalam hati. Syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Menyala-nyala dalam hati pikiran kami, ya Roh Kudus. Yesus bekerja, Roh Kudus berkarya. Shalayas, salayas, 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 salayas. Oh, bekerja. Yesus. Malayas, malayas, salayas. Bekerja, bekerja, ya Roh Kudus. Lengkapi kami, perlengkapi kami. Amin. Oh, kami percaya. Oh, di dalam arahan Roh Kudus kami dimampukan. Kami berkemenangan. Kami menjadi berkat. Di dalam nama Yesus.
sudah terima kebenaran firman-Mu di sore malam hari ini, tanamkan dalam hati pikiran kami, sehingga sungguh karunia-karunia Roh Kudus semakin nyata dalam hidup kami Tuhan. Karunia-karunia Roh Kudus semakin nyata dalam ibadah kami, semakin nyata dalam interaksi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan nyanyikan lagu Kita Dipilih. Apa yang kita beri buat Tuhan, biarlah itu untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Pengumuman dari kami sepanjang minggu ini mungkin tidak ada Zoom minggu ini karena kami ada rencana berangkat hari Senin pergi ke Malang untuk mengunjungi anak kami Jesse. Jadi kami akan berangkat hari Senin, pulang sampai di tempat ini Minggu subuh. Jadi tetap hari Minggu ada kegiatan ibadah seperti biasa. Dan saya juga mau mengingatkan, mau mengajak seluruh jemaat yang ada, kita akan mengadakan doa semalaman hari Selasa tanggal 26 Mei di Losari. Karena hari Rabunya libur ya, jadi kita buat doa semalaman itu hari Selasa. Dimulai mungkin sekitar jam 10:30 malam kita akan mengadakan 3 sesi. Saya mengundang jemaat-jemaat untuk hadir mengikuti acara tersebut biar kita bersahati, kita mempunyai doa sepakat untuk kita sama-sama berdoa, menaikkan doa-doa permohonan kita bukan buat diri kita sendiri tapi bisa saling melengkapi, saling membantu satu sama lain. Itu saja pengumuman dari kami. Kita akan berdoa buat yang berulang tahun sepanjang minggu kemarin. Kita berdoa yang berulang tanggal 12. Kemarin itu ada Alicia tanggal 12 Mei dan Windy, tapi Windy saat ini nggak datang. Dan tanggal 13 Mei itu ada Oma Ati. Dan tanggal 14 Mei-nya ada Kak Suci. Puji Tuhan ya, dengan bertambahnya usia Tuhan pakai lebih luar biasa lagi. Kita juga berdoa buat kesembuhan Mbah Harsono, walaupun sudah kalau tadi saya tanya ke Mbak Lin, ke Mbak Sus sudah mulai lebih segar, tapi kita terus berdoa buat Mbak biar dipulihkan dari hari ke hari hingga boleh kembali lagi beribadah. Kita juga bersyukur kalau kita boleh kembali lagi bertemu dengan Kak Carla yang lama banget di Manado dan ketemu Niar yang habis berlibur dari Eropa. Kita sama-sama lagi berkumpul di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Kita akan tutup ibadah kita saat malam hari ini. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan refnya saja, doa ya Bes.
berdoa di sore hari ini buat Kak Suci yang hari Kamis kemarin berulang tahun. Engkau saja yang terus berkati Kak Suci secara jasmani terlebih rohani di dalam pekerjaannya sebagai dosen, di dalam pelayanannya, di dalam rumah tangganya, sebagai istri bagi Bang Simon, sebagai mama bagi Abang Tian, di dalam nama Yesus Kristus. Engkau perlengkapi dengan kekayaan rohani yang terus Kak Suci bisa share, bisa bagikan dalam hidupnya. Terus Engkau beri kuasa-Mu, beri kasih-Mu, semakin melimpah, tersalur bagi orang-orang yang berada di sisinya, bagi orang-orang yang Ia layani. Berkati juga Windy di masa mudanya, Engkau saja yang tolong anak mudi ini pakai hidupnya jadi alat-Mu Tuhan. Tolong saat ia harus bekerja, Engkau saja yang berkati ia dalam rumah tangganya, keluarga besarnya. Engkau yang membela Windy jadi berkat bagi papa mama, bagi kakak-kakaknya. Terima kasih. Alicia yang bersama dengan kami, juga Mbak Ati, Engkau saja yang berkati hidup mereka lebih dan lebih lagi. Kami akan beramah tamah, Engkau saja yang tolong kami Tuhan. Jagai hati pikiran kami rindu Tuhan. Pelayanan kami berdampak Tuhan. Karena itu kami perlu hati yang bersimpati Tuhan. Hati yang peduli. Bangkitkan di hati pikiran kami. Supaya pelayanan kami tidak sia-sia. Tidak hanya rutinitas. Tetapi sungguh memberkati. Demi hormat kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami tahu, kami sadar, kami bukan tentang performa Tuhan, tetapi kami tentang kasih-Mu, kuasa-Mu, nyata dalam hidup kami, memberkati, membangun, menghibur, menasehati orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang menerima pelayanan kami. Terima kasih, kami akan pulang ke rumah masing-masing dalam penyertaan-Mu saja. Sama-sama kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah terima berkat, katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati kita semua. Happy birthday. Happy birthday. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu